Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudawamatul Islamiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 1 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Kok lemas sekali? Coba lebih semangat. Bagaimana kabar hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, masuk semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nizar. Silakan Nizar, dipimpin temannya untuk berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita hari ini dapat membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah Nana, masih ingat tidak dengan materi yang kita pelajari kemarin? Masih? Materinya apa? Peran ilmuwan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, siapa yang masih ingat siapa saja tokoh ilmuwan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah? Silakan angkat tangan. Siapa pertama? Oke, pertama Al-Kindi. Yang kedua siapa yang masih ingat? Raki Ragil. Oke, Ibnu Maskawi. Yang ketiga siapa yang masih ingat? Oke, Nana Al-Ghazali. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari ilmuwan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah, hari ini kita akan belajar tentang ulama hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dengan mempelajari materi ini, saya harap yang pertama kalian bisa menyebutkan siapa saja tokoh ulama hadis dari dinasti Abbasiyah yang paling populer. Kemudian yang kedua, saya harap kalian dapat mengidentifikasi peran ulama dinasti Abbasiyah sebagai inspirasi untuk berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi peran ulama dinasti Abbasiyah dan karya-karyanya supaya kalian dapat terinspirasi untuk berpartisipasi memajukan peradaban Islam dengan karya-karya tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian dapat membedakan antar ulama dalam berperan di bidang ilmu hadis tersebut. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baiklah anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi kita, Ibu ingin tanya dulu, kira-kira kitab hadis yang dijadikan pedoman oleh orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang paling populer, kira-kira kitab hadis yang dikarang oleh siapa? Belum tahu. Siapa? Imam Bukhari. Salah satunya adalah Imam Bukhari. Nah, kira-kira imam-imam tersebut untuk membukukan sebuah hadis dan memastikan hadis tersebut sahih atau tidak, apa saja langkah-langkah yang beliau lakukan? Nah, nanti kita akan melihat video tayangan ini. Silakan kalian perhatikan video ini dan tulislah poin-poin pentingnya di buku kalian. Baiklah Ibu putar, selamat menyaksikan.
Baiklah, dari tayangan video tadi ada berapa tokoh yang ditayangkan di video ini dalam bidang ilmu hadis pada masa Abbasiyah? Ada 6. Yang pertama Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari. Oke, yang kedua Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga Abu Daud dengan karyanya Sunan Abi Daud. Kemudian yang keempat Imam At-Tirmidzi dengan karyanya Sunan At-Tirmidzi. Yang ke-6 yang kelima Imam Nasai dengan karyanya Sunan An-Nasai. Dan yang ke-6 Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Nah, itulah kitab-kitab yang paling populer di dunia yang dijadikan rujukan dalam ilmu hadis. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Seperti yang kalian sebutkan tadi, inilah kitab yang paling banyak dijadikan rujukan di dunia dalam bidang ilmu hadis. Yang keenamnya kemudian disebut dengan Kutubus Sittah, artinya adalah kitab 6 kitab. 6 kitab itu yang menjadi rujukan paling populer di dunia, yaitu dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Oke, silakan diperhatikan. Ini yang pertama adalah Imam Bukhari. Usia 10 tahun beliau sudah pergi ke antar negeri untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, yaitu khususnya di bidang hadis, yaitu ke Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Nah, usia 16 tahun beliau mengikuti kuliah dari para guru besar hadis di Mekah dan Madinah. Dan usia 18 tahun beliau sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Kemudian bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 rawi yang disaring menjadi 7.272 hadis. Oke, silakan diperhatikan gambar berikut. Ini adalah masalah yang banyak terjadi di media sosial, yang mana banyak orang yang belajar ilmu agama dari media sosial, yang ternyata kadang banyak hadis yang beredar, tetapi itu adalah hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, inilah nanti yang masalah ini akan kita berikan solusinya. Adapun masalah-masalah tersebut terjadi karena yang pertama adalah kalau melalui media sosial itu penyebaran informasi sangat cepat. Dan yang kedua adalah kurangnya validasi, jadi tidak dipastikan terlebih dahulu apakah hadis tersebut hadis sahih atau hadis dhaif atau bahkan hadis maudhu. Kemudian ketidakmampuan identifikasi, itu yang ketiga, karena kurangnya ilmu yang dimiliki. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya konteks. Jadi pada saat memberikan hadis tersebut, konteksnya tidak dijelaskan, sehingga tidak ada kejelasan dan tidak bisa ditafsirkan apakah hadis tersebut sahih, dhaif atau maudhu. Nah, tugas kalian adalah memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut sebagaimana langkah-langkah ulama hadis dalam mengumpulkan hadis sahih. Tentu kita melihat 6 tokoh yang tadi. Baiklah Nana, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya seperti biasa. Kelompok kalian yang kemarin, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Baiklah Nana, silakan kalian baca lembar kerjanya, kemudian kalian amati, kalian pahami permasalahannya. Untuk masalahnya apakah paham semua? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang materi tadi atau tentang permasalahannya? Tidak ada? Paham semua ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalian boleh membuka bukunya, buku LKS, buku paket, ataupun kalian boleh menggunakan HP-nya untuk mencari referensi tambahan. Baiklah Nana, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, sekarang silakan siapkan presentasinya di depan. Saya minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau solusi yang telah kalian temukan. Siapa yang mau maju untuk pertama? Oke, kelompoknya Ragil, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan solusi terkait problematika derivasi dalam dunia digital. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, bagaimana langkah-langkah ulama mengumpulkan hadis sahih, yaitu 1. Wilah. Kegiatan para ulama hadis dalam dinasti Abbasiyah melibatkan perjalanan para ulama ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan, memverifikasi dan menyebarkan hadis. Hal ini membantu menyebarkan ilmu hadis dan memperkuat tradisi keilmuan Islam. 2. Dalam dinasti Abbasiyah, pasukan berjalan terhadap perang sebagai bagian dari
ilmu hadis, mereka menilai keadilan, kejujuran dan keandalan perawi serta memeriksa konsistensi riwayat dengan prinsip-prinsip. Kualifikasi ulama hadis sudah memberikan pemahaman terhadap ahlian dalam dakwah dan memahami anak atau lantai baru serta pengertian dalam meneliti pembahasan hadis. Dan itulah 3 langkah, yaitu rihlah, meneliti perawi dan kualifikasi dan seleksi. Oke, siapa yang mau menanggapi? Ada pertanyaan? Angkat tangan. Oke, silakan Lila. Kira-kira kontekstualisasi yang cocok dengan ikhlas saat ini itu apa? Menurut saya inilah para ulama terdahulu pas kita lakukan saat ini dengan mencari ilmu, baik melalui ulama pesantren, kitab-kitab hadis yang ada, baik yang cetak maupun yang digital. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih buat kelompok 1, silakan kembali. Oke, sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah presentasi dengan baik dan sudah mengerjakan lembar kerja dengan baik. Kalian sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini sesuai dengan yang dilakukan para ulama terlebih dahulu, yang mendahului kita, ulama-ulama yang sudah membukukan hadis untuk menemukan hadis sahih. Nah, Ibu juga sudah cek lembar kerja kalian dan sudah Ibu nilai, nanti akan Ibu bagi. Saat ini siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran, dari materi yang telah kita pelajari tadi? Oke, angkat tangan. Oke, yang pertama. Oke, tepuk tangan buat Anil. Jadi langkah pertamanya yang dilakukan oleh ulama hadis terdahulu adalah dengan melakukan rihlah. Apa itu rihlah tadi? Yaitu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa? Yang kedua, silakan. Langkah yang kedua, ulama hadis terdahulu untuk mengumpulkan Oke, yang kedua, langkah kedua adalah mengkritisi perawinya. Nah, langkah yang ketiga, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Nizar, langkah yang ketiga adalah Langkah yang ketiga dalam mengumpulkan hadis sahih, yaitu kualifikasi dan seleksi. melakukan kualifikasi dan seleksi. Oke, inilah langkah-langkah yang dilakukan para ulama terlebih dahulu.
yaitu dengan melakukan rihlah, mengkritik perawi, melakukan kualifikasi dan seleksi, baru setelah itu menyusun kitab hadis. Nah, rihlah ini tadi ada yang bertanya, rihlah itu kalau saat ini dapat diganti dengan misalkan berguru pada ulama. Kan di pesantren-pesantren itu banyak guru-guru yang ahli hadis. Ulama yang paling terkenal saat ini siapa? Tahu nggak ustadz-ustadz yang ada di media sosial? Ustadz Abdus Somad misalkan. Ya, Ustadz Abdus Somad bisa berguru ke beliau. Kemudian Ustadz Baha, itu juga ahli tafsir dan hadis. Nah, kemudian selain itu kalian juga, karena saat ini sudah banyak kitab-kitab yang perawinya itu sudah mengumpulkan kitab sahih, jadi kalian bisa mencari dari kitab-kitab tersebut. Nah, setelah itu yang kedua adalah mengkritik perawi. Nah, ulama terdahulu itu mengkritisi perawinya. Siapa nih perawinya? Kira-kira orang ini berkata jujur atau tidak, pernah bohong atau tidak. Jadi itu dikritisi. Kemudian yang ketiga gitu adalah dikualifikasi dan diseleksi. Jadi hadis-hadisnya diseleksi terlebih dahulu, baru setelah itu dibukukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Baiklah anak-anak, sekarang silakan dikerjakan soal-soal ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan kalian kerjakan 4 soal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpulkan bukunya. Oke. Oke, sudah selesai semua. Sudah, karena kalian sudah menjawab soal semua, menandakan pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Dan minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu peran ulama fikih pada masa dinasti Abbasiyah dalam kemajuan peradaban Islam. Nah, sekarang saya minta kepada kalian untuk tetap semangat belajar supaya kalian dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, karena kecerdasan intelektual seorang muslim itu dapat mempengaruhi kemajuan peradaban Islam. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.